Selamat pagi. Di sini saya akan memaparkan hasil seminar pendidikan profesi guru, di mana seminar ini merupakan tugas akhir dari mata kuliah seminar pendidikan profesi guru, di mana dosen pengampu mata kuliah ini adalah Dr. Rusdiana, MPD. Namun sebelumnya, saya izin memperkenalkan diri. Nama saya Jeffrey Nawa dengan NIM 2405097873. Adapun topik yang akan saya bahas pada seminar ini adalah yang pertama, identifikasi diri. Yang kedua, refleksi pengalaman belajar mata kuliah yang saya pilih. Kemudian yang ketiga adalah desain inovasi. Yang keempat, refleksi pengalaman belajar selama mengikuti PPG. Dan yang terakhir adalah rencana tindak lanjut. Untuk bagian yang pertama, yaitu identifikasi diri, di sini memuat visi pribadi, di mana dalam visi ini ada dua visi, yaitu visi pribadi untuk pendidikan Indonesia, dan yang kedua adalah visi pribadi sebagai sosok calon guru. Nah, untuk visi pribadi saya sebagai guru untuk pendidikan Indonesia adalah menciptakan sistem pendidikan yang inklusif, merata, dan berpusat pada kebutuhan peserta didik guna membentuk generasi cerdas, berkarakter, kritis, dan adaptif, serta juga harus berakar pada budaya lokal. Kemudian untuk visi yang kedua adalah visi saya sebagai sosok calon guru adalah saya ingin menjadi pendidik yang inspiratif, kreatif, dan inovasi, serta dapat memanfaatkan teknologi untuk menciptakan pembelajaran yang bermakna, menyenangkan, dan berpusat pada peserta didik, serta membimbing mereka berpikir lebih kritis dan logis guna meningkatkan prestasi akademik dan keterampilan memecahkan masalah nyata. Adapun kedua visi ini saya ambil karena saya mendapatkan begitu banyak pengalaman atau termotivasi dari semua mata kuliah yang telah saya pelajari dari perkuliahan PPG ini. Adapun hal yang saya lakukan untuk mencapai visi atau yang menjadi misi saya adalah, yang pertama, saya akan melakukan pengembangan diri atau terus belajar untuk meningkatkan kompetensi saya. Kemudian yang kedua, saya harus mampu beradaptasi sesuai dengan zaman dan lingkungan. Yang ketiga, saya harus melakukan proses pembelajaran yang berpihak pada peserta didik. Yang berikut, mengintegrasi latar belakang dan karakteristik peserta didik dalam pembelajaran. Dan yang terakhir adalah memfasilitasi perkembangan sosial dan emosional peserta didik. Nah, inilah hal yang menjadi misi saya untuk yang akan saya lakukan untuk mencapai visi pribadi saya. Yang berikut adalah refleksi pengalaman belajar setiap mata kuliah. Selama saya mengikuti perkuliahan PPG ini, ada begitu banyak mata kuliah yang telah saya ikuti, di mana pada semester 1 saya telah belajar tentang filosofi pendidikan Indonesia, prinsip pembelajaran dan asesmen 1, ada pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya, pembelajaran berdiferensiasi, design thinking, dan praktik pengalaman lapangan 1 atau PPL 1. Dan untuk mata kuliah yang saya pelajari pada semester 2 ini adalah pembelajaran sosial emosional, prinsip pembelajaran dan asesmen 2, computational thinking, pengantar pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus, proyek kepemimpinan, dan PPL 2. Nah, pengalaman belajar yang bermakna. Setelah melakukan refleksi terhadap seluruh mata kuliah yang telah saya pelajari pada perkuliahan selama PPG ini, saya memilih salah satu mata kuliah, yaitu mata kuliah pembelajaran sosial emosional sebagai salah satu mata pelajaran atau mata kuliah yang memberikan pengalaman belajar yang paling bermakna dan berkesan bagi saya. Nah, adapun review pengalaman belajar dari mata kuliah pembelajaran sosial emosional tersebut, saya di sini mereviewnya setiap topik, di mana pada topik 1 membahas tentang kompetensi sosial emosional berdasarkan kerangka KASEL. Di sini saya memahami bahwa SEL adalah bagian penting dari pembelajaran. Melalui refleksi dan pengalaman saya selama PPL 2, saya belajar mengintegrasikan kompetensi seperti kesadaran diri dan keterampilan sosial dalam modul ajar atau RPP. Kemudian topik 2 di sini adalah peran guru sebagai teladan. Saya menyadari bahwa pentingnya peran guru sebagai panutan sosial emosional siswa. Pendekatan EMCC mengajarkan saya bahwa guru harus memberi contoh dalam empati, perhatian, dan berpikir kritis, bukan hanya menyampaikan materi saja. Dan untuk topik yang ketiga adalah experiential learning. Saya belajar merancang pembelajaran berdasarkan pengalaman nyata siswa. Dengan memahami siklus Kolb, saya lebih siap menciptakan pembelajaran aktif, reflektif, dan bermakna di kelas.
Untuk topik yang keempat, yaitu experiential learning untuk SEL, saya memahami bahwa experiential learning bisa memperkuat keterampilan sosial emosional siswa, merancang pembelajaran intervensi sederhana, membantu saya untuk melihat pentingnya menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan peserta didik. Dan untuk topik yang kelima atau merupakan topik yang terakhir dalam mata kuliah ini adalah school well-being. Saya menyadari bahwa pentingnya lingkungan sekolah yang mendukung kesejahteraan semua pihak. Guru berperan besar dalam menciptakan iklim sekolah yang sehat dan saya termotivasi untuk ikut berkontribusi. Nah, dari mata kuliah pembelajaran sosial emosional ini, berdasarkan setiap topik yang telah saya review di awal tadi, di sini saya memilih 2 topik sebagai pembelajaran yang paling bermakna dan berkesan bagi saya, yaitu topik 1 dan topik 3. Untuk topik 1 ini tentang kompetensi sosial emosional berdasarkan kerangka KASEL atau Collaborative for Academic, Social and Emotional Learning. Pada topik ini memberikan saya pemahaman bahwa kompetensi sosial emosional itu seperti kesadaran diri, pengelolaan diri, kesadaran sosial, keterampilan relasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab sangat penting dalam pembelajaran. Melalui refleksi pada PPL 1 dan penyusunan modul ajar atau RPP, saya belajar mengintegrasikan aspek-aspek KASEL ini dalam kegiatan pembelajaran, sehingga pembelajaran menjadi lebih bermakna dan mendukung perkembangan dan karakter peserta didik. Dan untuk topik yang ketiga, yang menurut saya merupakan salah satu topik yang sangat penting dan bermakna bagi saya dalam mata kuliah ini, yaitu experiential learning. Saya belajar bahwa siswa akan lebih paham jika mereka belajar dari pengalaman langsung. Dengan mengikuti tahapan experiential learning, saya bisa merancang pembelajaran yang melibatkan siswa secara aktif, mendorong mereka untuk berpikir dan menerapkan apa yang telah dipelajari dalam kehidupan sehari-hari. Pembelajaran jadi lebih nyata dan bermakna. Adapun artefak yang mendukung hasil refleksi saya pada mata kuliah pembelajaran sosial emosional ini adalah yang pertama, topik 1, bagian aksi nyata, dan topik 2, ruang kolaborasi, di mana pada topik 1 ini saya belajar untuk mengintegrasikan KASEL ke dalam modul ajar. Pada slide ini, di mana di sini ada modul ajar yang terintegrasi dengan KASEL. Kemudian yang ketiga adalah ruang kolaborasi, di mana ruang kolaborasi ini merupakan tugas kelompok kami. Dan di sini saya tampilkan slide-nya juga. Yang berikut adalah, adapun desain inovasi yang saya lakukan pada seminar ini adalah modul ajar dan LKPD. Pada modul ajar ini saya mendesainnya sesuai dengan kerangka KASEL. Bisa dilihat atau bisa diklik link yang ada pada slide ini untuk membuka modul ajar tersebut. Modul ajar ini telah saya integrasikan dengan KASEL, di mana di situ ada kesadaran diri, kesadaran sosial, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Nah, pada lembar kerja peserta didik ini, saya juga telah mengintegrasikannya dengan experiential learning, di mana dalam LKPD ini saya mengajak siswa untuk melaksanakan pembelajaran secara nyata, di mana dalam LKPD tersebut saya minta siswa untuk mencari data tentang tinggi badan dan berat badan peserta didik dalam kelas tersebut. Kemudian saya menyuruh mereka untuk menyajikan data tersebut dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dan histogram. Selain itu, adapun desain inovasi lain yang saya buat di sini adalah kotak refleksi, di mana kotak refleksi ini adalah sebuah kotak yang menggambarkan perasaan peserta didik sebelum dan sesudah mengikuti pelajaran. Jadi, kotak refleksi ini saya buat untuk siswa menyampaikan perasaan mereka sebelum pembelajaran. Kemudian setelah pembelajaran, saya juga meminta mereka untuk menuliskan refleksi dalam sebuah kertas, kemudian dimasukkan dalam kotak yang nanti akan menjadi evaluasi bagi saya. Kemudian ada ice breaking yang saya masukkan di sela-sela pembelajaran, dan ice breaking ini bisa saya lakukan secara fleksibel tergantung keadaan peserta didik. Untuk desain yang berikut adalah teknik stop. Teknik stop ini digunakan untuk melatih mindfulness peserta didik melalui pengaturan nafas, supaya peserta didik dapat mengontrol emosinya, bersikap tenang, dan dapat mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Jadi ketika peserta didik sudah lelah
untuk belajar atau merasa tegang, saya juga menggunakan teknik stop ini supaya mereka menghirup napas dalam-dalam, kemudian menghembaskannya supaya mereka memperoleh rasa yang rileks dan santai dalam belajar. Nah, semua desain ini juga telah saya masukkan dalam modul ajar sebagai desain inovasi. Nah, adapun pengalaman belajar saya selama mengikuti PPG atau pendidikan profesi guru adalah, yang pertama yang saya dapatkan dari selama mengikuti PPG adalah pembelajaran yang berpihak pada peserta didik. Nah, pembelajaran harus fokus pada kebutuhan dan kemampuan peserta didik serta memberikan kesempatan yang sama bagi semua untuk belajar dan berkembang. Yang kedua, pembelajaran harus sesuai dengan kodrat alam dan zaman. Materi dan cara mengajar harus sesuai dengan lingkungan sekitar dan perkembangan zaman agar lebih relevan dan mudah dipahami. Jadi di sini guru berperan penting dan guru harus bisa beradaptasi sesuai dengan kodrat alam dan zaman. Kemudian yang ketiga yang menjadi pengalaman belajar saya selama mengikuti PPG adalah guru harus bisa mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran. Penggunaan teknologi perlu dimanfaatkan untuk membuat pembelajaran lebih menarik, efektif, dan sesuai dengan kehidupan masa kini. Karena di mana semakin berkembangnya zaman, maka teknologi ini akan menjadi suatu sarana yang penting dalam berbagai bidang, terkhususnya dalam bidang pendidikan. Teknologi juga mengambil peran yang sangat penting untuk mendesain pembelajaran atau melakukan inovasi terhadap setiap kegiatan pembelajaran. Kemudian yang berikut adalah mengintegrasikan budaya sesuai karakteristik peserta didik. Pembelajaran sebaiknya mengangkat budaya lokal agar siswa merasa lebih dekat, bangga, dan menghargai nilai-nilai dari lingkungan belajar, lingkungan sekitarnya. Nah, di sini guru perlu mengintegrasikan budaya sesuai dengan latar belakang, budaya, dan karakteristik peserta didik supaya peserta didik merasa lebih dihargai. Kemudian yang ketiga adalah menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan positif. Suasana belajar yang tenang dan menyenangkan akan membuat peserta didik merasa dihargai dan berani untuk aktif dalam setiap proses pembelajaran. Nah, dan yang berikut adalah menitik beratkan pada penguatan karakter dan moral. Pendidikan bukan hanya soal pengetahuan, tetapi juga membentuk sikap jujur, disiplin, tanggung jawab, dan nilai-nilai kebaikan lainnya. Adapun rencana tindak lanjut yang saya buat di sini adalah yang pertama, saya harus mengembangkan pengetahuan dan keterampilan dalam bidang akademik, yaitu dengan cara terus belajar dan mengikuti workshop atau pelatihan, sehingga nantinya dapat mendukung saya untuk mengkolaborasikan pendekatan pembelajaran, model, dan media yang variatif yang berpihak pada peserta didik. Yang kedua, mengembangkan LKPD atau lembar kerja peserta didik yang lebih variatif dan komunikatif. Yang ketiga, menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan positif, serta rileks. Berikut melibatkan peserta didik secara nyata dalam pembelajaran seperti experiential learning yang saya bahas pada topik 3 tadi. Kemudian yang terakhir adalah mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran. Nah, di sini ada pun paradigma baru terhadap makna guru. Guru tidak hanya dipandang sekedar sebagai penyampai materi, tetapi sebagai fasilitator, pembimbing, dan pembentuk karakter peserta didik. Guru berperan sebagai fasilitator yang menciptakan lingkungan belajar yang aman, suportif, dan empatik. Yang berikut, guru membantu siswa mengenali dan mengelola emosi, membangun hubungan positif, membuat keputusan yang bertanggung jawab, serta mengembangkan kesadaran diri dan sosial. Yang terakhir adalah, guru merupakan pendidik sepanjang hayat. Jadi, guru harus bisa menyesuaikan diri dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Nah, sekian presentasi saya tentang seminar pendidikan profesi guru ini. Saya ucapkan terima kasih.